Oke teman-teman, beberapa saat setelah muncul di pasaran kemarin, keberadaan IM ini di blow up terus, digoreng terus, baik di komunitas audiophile di Facebook maupun reviewer-reviewer earphone di YouTube. Dari sekian banyak yang ngasih impresinya, cukup beragam juga cerita pengalaman mereka nyobain IM ini. Ada yang muji-muji, ada yang kecewa setelah beli, ada juga yang menghujat-hujat, bahkan yang belum pernah pakai sekalipun. Ada juga yang masih bertahan dan masih ikut merekomendasikan IM ini. Kalau dari pengalaman pribadi saya, ada plus minusnya sih ya. Ada sisi plus dari IM ini yang mungkin bakal susah kita dapetin di IM lain yang ada di kelas harga yang sama. Sisi minusnya juga ada dan cukup disayangkan, soalnya harusnya ini nggak terjadi sih. Di beberapa IM sekelasnya, sebagian besar mereka udah nggak ada masalah berarti di sektor ini. Bahkan di IM-IM yang harga pasarannya jauh di bawahnya juga, rata-rata udah bisa mengeksekusi sektor ini dengan lebih baik. Oke teman-teman, ini review saya untuk S-Core Venus yang nge-hype banget akhir-akhir kemarin. Kita bahas harganya dulu ya teman-teman. Di awal rilisnya, beberapa waktu yang lalu, harga S-Core Venus ini sekitar 300 ribuan. Nggak berselang lama, November kemarin udah banyak banget yang turun ke angka 200 ribuan. Dan di Desember 2022 ini, saya udah bisa dapetin harga termurahnya di harga 135 ribu. Walaupun ya sebenarnya di event 12-12 kemarin, harga termurahnya mencapai harga terendah 120 ribuan dan banyak voucher diskon. Sayangnya di event 12-12 kemarin, saya cuma berkesempatan buat dapetin QKZ X HBB aja. Untuk link pembelian udah saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Lanjut ke packagingnya. Kemasannya kayak gini, nampak sama aja kayak kemasan Sci-Fi yang lain, kayak KZ, QKZ, TRN atau CCA, cuma beda dikit-dikit aja. Covernya dominan warna putih, ada mockup unitnya di bagian depan, terus di belakang ada spesifikasinya kayak gini. Boxnya dominan hitam doff, ada tulisan nama brandnya, S-Core, Secure, atau pengucapannya mana yang bener nggak tahu juga sih. Saya sih ngomongnya gampangnya S-Core aja. Lalu isi paketnya, sama kayak IM Sci-Fi pada umumnya, ada 2 eartips cadangan, 1 kabel, 2 unit driver yang udah kepasang eartipsnya, ada 1 manual user yang juga ada kartu garansinya di sini. Untuk build quality-nya, ini jadi sisi plus yang pertama, yang mungkin sulit untuk kita temuin di IM lain. Housing di IM ini, saya pribadi mengakui ini sangat baik di kelas harganya, mengingat juga saya dapetin IM ini di harga yang cuma 135 ribu aja. Atau mungkin untuk harga 150 ribuan juga, build quality kayak gini, ini juga masih sangat worth it. Ada perpaduan plastik ABS resin sama metal di sini. Mulai dari desainnya, S-Core Venus ini mengusung desain semi open back kayak TRN MT1 Pro yang udah kita bahas kemarin, dimana di faceplate-nya ini ada lubang yang cukup besar. Desain yang agak jarang kita temuin ya teman-teman ya. Bagian housingnya, dari sini sampai ke nozzle-nya pakai material ABS resin, sedangkan di faceplate-nya ini metal ya teman-teman ya. Bener-bener metal yang tebal dan bagus, baik dari looks-nya maupun feel-nya ketika dipegang. Waktu diketuk kayak gini juga suara ketukannya pun benar-benar meyakinkan kalau ini metal. Lalu eartipsnya, oh ya ngomong-ngomong, saya dapat bonus dari pembelian kemarin, dapat bonus eartips busa, udah saya cobain, lumayan enak di telinga. Untuk link pembeliannya, udah ada di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk eartips bawaannya sama aja kayak eartips dari KZ atau CCA, kayak gini. Agak sedikit lebih kaku kalau dibandingin sama eartipsnya QKZ X HBB. Lalu di sini nozzle-nya nggak dilapisin metal, nggak kayak QKZ X HBB atau TRN MT1 Pro yang kemarin ya teman-teman. Di sana udah ada metalnya, sedangkan di sini cuma plastik aja. Sedangkan di bagian filternya ini jadi sisi minus yang pertama. Sayang sekali di sini masih pakai material seperti kain, bukan filter yang materialnya aluminium kayak kompetitor di kelasnya yang lain. Katakanlah TRN MT1 Pro atau QKZ X HBB dan lainnya itu udah pakai material aluminium di filternya ini. Sayang sekali. Dan saya merasa rawan sama filter ini, takut lepas atau gimana nanti. Yang jelas bakalan ngaruh banget ke suaranya. Kalau kotor juga ini gimana bersihnya? Ya mudah-mudahan sih bisa bertahan. Untuk kabelnya standar aja, kayak standarnya kabel KZ, silver plated, dual line 1,2 meter. Mikrofonnya 1 button dan 1 lubang mic. Housing mic-nya plastik. Untuk interface ke drivernya, pakai konektor 0,78 mm dual pin, bukan tipe QDC ya teman-teman ya. Bukan QDC 0,75 mm kayak QKZ AK6 Pro atau QKZ X HBB, JCLI-MN, TRN MT1 Pro, KZ-EDX atau CCA-CRA, atau kabel QDC 0,75 mm pada umumnya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi pakai IM yang saya sebutin barusan, kabelnya nggak bisa dipindah ke S-Core Venus ini. Jack audionya 3,5 mm biasa, gold plated 4 pole, material housing jacknya karet, splitternya di sini juga karet. Untuk sound quality-nya, secara umum arah suaranya V-shape, warm, tapi nggak bener-bener yang warm. Ada juga karakter ke arah bright-nya. Low atau bassnya terasa bertekstur dan cukup jernih, cukup cepat, nggak lambat kayak QKZ X HBB, punch-nya juga terasa, dan sub bass-nya juga terasa cukup deep.
Mid atau vokalnya terasa mundur, ini jadi sisi minus yang kedua, yang seharusnya ini nggak terjadi sih. Yang paling kerasa ketika pertama kali dengerin lagu pakai Asgore Venus ini, yang paling saya notice adalah vokal mundurnya, shouty-nya, sama sibilance-nya. Ini menurut saya jadi bagian terlemahnya Asgore Venus. Presentasi vokalnya tipis dan kurang berasa. Kedengeran sih kedengeran, tapi lebih ke upper mid-nya yang menyentuh sibilance. Bahkan QKZ akan 6 Pro yang harganya cuma 50 ribuan aja, dari sisi vokalnya terasa lebih enak, lebih baik, lebih tebel, lebih ada dan lebih enggak sibilance dan shouty. Artikulasinya juga lebih jelas, lebih detail juga. Memang dari sisi kejernihannya, vokal di Asgore Venus ini cenderung terkesan jernih, tapi tipis dan sibilance-nya itu loh yang disayangkan banget. Kalau soal vokal mundur sih masih wajar aja lah ya, di kelas harga yang kurang lebih setara, kayak QKZ XHBB, CCA CRA, KZEDX Ultra, ya memang kesemuanya ini vokalnya mundur, tapi secara presentasinya, mereka itu tadi berasa lebih tebal vokalnya, lebih punya ruang sendiri dan dituning dengan lebih bagus. Bahkan QKZ AK6 Pro, yang harganya cuma 50 ribuan aja, dia punya presentasi vokal yang lebih bagus. Sedangkan di Asgore Venus ini, si vokal berasa cuma dikasih ruang yang sempit aja, di antara low dan high-nya, yang punya ruang yang jauh lebih luas. Jadi kehimpit gitulah kesannya. Untuk treble-nya, sebenarnya detailnya cukup bagus dan berasa juga ngecering-ngeceringnya, mikro detail yang jarang kedengaran di IM lain. Di sini juga lebih kedengeran, suara kayak simbal hi-hat, lalu ride cymbal itu secara keberadaannya sangat terasa. Dentingan gitar akustik juga terdengar lebih detail dan ngecering di sini. Distorsi gitar elektrik juga kedengaran cukup garang. Tapi sayangnya untuk treble-nya ini rawan banget ngepick. Untuk teknikalitasnya, mulai dari sound stagingnya, ini jadi sisi plus yang mungkin akan sangat sulit kita temuin di IM-IM kelas 200 ribuan rilisan kemarin-kemarin ya. Di antara IM lain di harga 200 ribuan ke bawah, ini termasuk yang paling luas sound stagingnya. Bahkan dibanding EDX Ultra atau CCA CRA, sound staging di Asgore Venus ini bisa dibilang lebih unggul dan cukup signifikan. Secara separasi dan detailnya juga cukup kompetitif, tapi ini juga mungkin diperkuat sama adanya kekosongan di area mid-range-nya. Jadi antara low dan high-nya terasa punya gap yang cukup berjarak. Imaging-nya juga cukup unggul, kanan kiri dan depan belakang bisa dirasain dengan cukup mudah. Tapi untuk atas dan bawah masih terasa biasa aja kayak IM yang lain, kayak IM sekelasnya. Yang paling berasa itu ketika dipakai buat main game PUBG. Step pemain lain, tembakan pemain lain, suara pesawat, itu sangat mudah dirasain datangnya dari depan atau belakang atau dari kanan kiri. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Asgore Venus. Oh ya teman-teman, sekalian mau ngasih info, tambahan buat teman-teman. Di manual usernya, ini ada anjuran buat kita supaya nyelesain proses burn-in-nya sekitar kurang lebih 100 jam, biar performa dari Asgore Venus ini bisa lebih cepat maksimalnya. Kesimpulannya, seperti yang pernah saya bilang juga di video-video sebelumnya, kalau memang sulit ya di harga segini untuk bisa dapetin teknikalitas yang bagus, sekaligus tonalitas yang bagus pula, mesti ngalah salah satunya, dan ini juga masih terjadi di Asgore Venus ini. Buat teman-teman yang cari tonalitas yang bagus, entah mau yang arahnya warm atau bright, Asgore Venus ini bukan pilihan yang bagus, kecuali teman-teman nggak ada masalah sama vokal yang mundur, tipis, terkalorisasi dengan nggak natural, bolehlah ini. Tapi buat teman-teman yang pengen cari sensasi sound staging yang luas, separasi yang bagus dan imaging yang mantap, apalagi buat main game kayak PUBG, Free Fire, saya rasa Asgore Venus ini bisa banget bersaing di atas beberapa IM yang lain yang udah saya review di channel ini. Dan sedikit tips dari saya, untuk teman-teman yang tetap mutusin untuk milih Asgore Venus ini buat dengerin musik, atau teman-teman yang udah terlanjur beli Asgore Venus ini, bisa dicoba buat sedikit ngeffort untuk mau ngutak-atik equalizernya, biar tonalnya agak berasa lebih bener sesuai selera teman-teman. Terutama buat nurunin peak-nya dan juga nebelin vokalnya, juga untuk ngurangin sibilance-nya. Bisa juga sekalian dicoba untuk ganti ear tips-nya pakai ear tips yang lubang bornya lebih kecil. Ini bisa cukup ngasih efek untuk ngeredam sibilance-nya dan juga nambahin bass-nya. Dengan kayak gitu, saya rasa bakal cukup membantu lah untuk sedikit ngurangin kekecewaan teman-teman dari tonalnya. Lalu kesimpulannya, Asgore Venus ini worth it nggak sih buat dibeli? Kalau kita dapetin ini di harga kurang dari 150.000, saya rasa ini masih worth it banget. Dengan teknikalitas yang cukup unggul di kelasnya, bahkan di kelas harga yang sedikit di atasnya, katakanlah 200 ribuan, hanya perlu effort aja buat utak-atik equalizernya biar dapat tonal yang pas. Ini bisa jadi salah satu koleksi atau earphone cadangan yang bagus buat teman-teman. Tapi kalau harganya udah lebih dari 150.000, apalagi udah sampai ke lebih dari 200 ribuan, mending pilih yang lain yang punya tonalitas lebih bagus, dan nggak apa-apa lah sedikit ngalah buat teknikalitasnya, kayak CCA CRA atau CRA Plus misalnya, atau QKZ XHBB atau Salnot Zero. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.